Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Agung Pramono dengan NPM 2024-11-0059. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisis penjualan smartphone di periode Januari sampai Maret 2025, di mana yang dijual adalah iPhone, Vivo, dan Oppo. Di sini di data saya ada sekitar 200 transaksi dengan 592 unit terjual dan total pendapatan sekitar 3,53 miliar. Gambaran umum penjualan. Di sini omset atau total pendapatan sekitar 3,53 miliar rupiah dengan unit yang terjual adalah 592 unit dan total transaksinya 200 transaksi. Sedangkan rata-rata per transaksi itu sekitar 17,7 juta. Jadi setiap orang yang beli itu rata-rata beli lebih dari satu unit. Selama Q1 2025 terjual 592 unit dari 3 merek, yaitu Vivo memimpin jumlah unit, sedangkan iPhone menyumbang pendapatan terbesar karena harga jualnya jauh lebih tinggi. Vivo unggul secara volume, yaitu terjual sebanyak 239 unit atau sekitar 40% dari total penjualan. Diagram batang dipakai untuk membandingkan kualitas penjualan antara merek secara langsung. Vivo dengan 239 unit terjual, lalu disusul dengan iPhone sekitar 183 unit, lalu yang terakhir ada Oppo sekitar 170 unit terjual. Selisih Vivo dan Oppo mencapai 69 unit, yang cukup besar untuk strategi stok. Lalu ada diagram lingkaran atau pie chart. Pangsa pasar berdasarkan unit, proporsi kontribusi tiap merek terhadap total 590 unit terjual. Di sini, Vivo memimpin penjualan dengan 40,4% dari total penjualan, iPhone dengan 30,9%, lalu Oppo dengan 28,7%. Ketiga merek relatif berimbang, selisih hanya sekitar 12 poin, menandakan tidak ada satu merek pun yang mendominasi secara mutlak. Lalu ada analisis pendapatan. Pendapatan per merek, di sini iPhone juara dalam pendapatan dengan 1,63 miliar atau sekitar 46% dari total. Posisi berbalik dari slide volume, meski unit terjual bukan yang terbanyak, iPhone memimpin pendapatan. Penyebabnya, harga jual iPhone sekitar 8,9 juta per unit, jauh di atas Oppo dengan harga 5 juta per unit, dan Vivo dengan harga 4,4 juta per unit. Lalu ada tren penjualan per bulan. Maret di sini penjualannya paling kuat dengan total per bulan Januari 198 unit terjual, Februari 164 unit, dan Maret dengan puncak penjualan sekitar 239 unit. Jadi Januari dia menengah, Februari turun, Maret naik lagi. Penjualan turun di Februari, lalu melonjak tajam di Maret. Oppo paling fluktuatif, 43 di Februari, dan naik lagi hingga 77 di bulan Maret. Grafik garis membantu melihat pola, musim, dan kapan terjadi lonjakan penjualan. Lalu ada histogram, distribusi nilai transaksi harian. Cenderung condong kanan, median sekitar 36,7 juta rupiah, dan rata-rata sekitar 4,25 juta rupiah. Mayoritas hari 44 dari 83 bernilai sekitar 20 hingga 60 juta rupiah. Ada 18 hari sepi kurang dari 20 juta rupiah dan 21 hari ramai lebih dari atau sama dengan 60 juta rupiah. Ekor panjang ke kanan sama dengan beberapa hari puncak
menarik rata-rata ke atas. Lalu ada sebaran total transaksi harian, ringkasan 5 angka atau 5 number summary dari nominal total penjualan harian, dasar dari box plot. Minimum sekitar 4,4 juta rupiah, kuartil 1 sekitar 20 juta rupiah, median sekitar 36,7 juta rupiah, lalu kuartil 3 62,1 juta rupiah, dan total maksimum sekitar 134 juta rupiah. Separuh hari menghasilkan 20 hingga 60 juta rupiah rentang antar kuartil, namun nilai maksimum hingga 134 juta jauh dari atas kuartil 3, menandakan outlier hari puncak penjualan yang layak ditelusuri pemicunya. Hubungan harga melawan jumlah beli. Hampir tanpa koreksi, R sama dengan minus 0,08 atau bisa dibilang sangat lemah. Titik mengkelompok di 3 pita harga di 4,4 juta, 5 juta, dan 8,9 juta. Pada tiap harga, jumlah beli tetap menyebar 1 hingga 5 unit. Artinya harga tidak menentukan hanya banyaknya unit yang terjual yang dibeli per transaksi. Untuk kesimpulannya dan rekomendasi, Vivo itu sama dengan penggerak volume karena dia terjual paling banyak dengan 40% unit terjual atau sekitar 239 unit terjual, dapat menjaga atau menopang arus gas dan perputaran karena penjualannya yang lumayan besar. Lalu iPhone di sini sama dengan pendapatan utama. Walaupun hanya sekitar 30% dari total unit terjual, tapi menyumbang hingga 46% pendapatan atau sekitar 1,63 miliar berkat harganya yang tinggi. Maret adalah puncak, naik dari 164 unit di Februari ke 230 unit di Maret. Jadi kita bisa menelusuri pemicunya dan replikasi lewat promosi. Harga tidak sama dengan jumlah beli. Scatter plot menunjukkan R sama dengan minus 0,08. Volume per transaksi tidak dipengaruhi harga, seperti Oppo dengan harga paling rendah, namun dengan penjualan paling sedikit, sedangkan iPhone yang paling mahal, tapi tidak terjual paling banyak. Jadi kita bisa mencari faktor lain di luar harga yang mempengaruhi penjualan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.